Oke, langsung saja kita menuju yang pertama, yaitu volume kubus. Misalkan diberikan setumpukan kotak karton atau apapun itu yang terdiri dari kubus-kubus satuan kecil-kecil seperti ini. Kita perhatikan gambar ini. Andai kata di situ ada kubus besar yang tersusun atas tumpukan kubus-kubus kecil yang disusun sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti pada gambar ini, bagaimana apabila kita akan menghitung berapa banyaknya kubus-kubus kecil yang menyusun kubus besar tersebut? Tentu saja kita tidak perlu untuk membongkar tumpukan tersebut ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, tentu saja kita cukup menghitung berapa baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas, kemudian kita kalikan. Karena dalam layar pertama, ini tumpukan pertama, itu kan terdiri dari 5 kali 5 ya. Jadi dalam sub terbawah ini ada 25 kubus ya. Demikian juga untuk yang baris atasnya, tumpukan atasnya ini ada 25 kubus, demikian juga yang ketiga, keempat, dan kelima, sehingga 5 dikali 5 ini dikalikan sebanyak 5 lagi. Jadi dalam gambar ini jumlah kubus kecilnya itu adalah 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 kubus satuan. Nah, dengan demikian kita sudah dapat kesimpulan bahwa untuk menghitung volume kubus itu dapat dicari dengan cara S kali S kali S ya, atau S pangkat 3, di mana V itu adalah volume dan S itu adalah panjangnya sisi atau rusuk. Jadi sudah dapat kesimpulan bahwa volume kubus bisa ditentukan dengan cara S kali S kali S, karena untuk kubus itu ke samping, ke belakang, dan juga ke atas itu ukurannya sama. Oke, untuk lebih memahami kita ke contoh soal. Misalkan ada kubus seperti ini dengan panjang rusuk 8 cm, maka berapakah volume kubus tersebut? Kita hitung saja seperti ini penyelesaian. Volume sesuai dengan yang kita pelajari tadi, bahwa volume kubus itu bisa dicari dengan cara S kali S kali S. Nah, di situ karena S-nya adalah 8 cm, maka kita hitung saja 8 cm kali 8 cm dikali 8 cm, sehingga menghasilkan 512 cm kubik ya. Jadi 8 kali 8 kali 8 itu 512, sedangkan cm kali cm kali cm itu ditulis cm pangkat 3. Cara membacanya adalah 512 cm kubik ya. Kubik itu apa? Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Kubik itu pangkat 3. Oke, contoh yang kedua. Sebuah kubus berukuran panjang sisi 12 desimeter. Berapakah volumenya? Oke, dengan cara yang sama seperti tadi. V sama dengan S kali S kali S. Karena S-nya adalah 12 desimeter, maka kita ganti saja S-nya dengan 12 desimeter dikali 12 desimeter dikali 12 desimeter sama dengan 1728 desimeter pangkat 3, atau cara bacanya adalah 1728 desimeter kubik ya. Cukup jelas ya untuk materi volume kubus ini ya. Sesuai dengan janji saya tadi bahwa setelah ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kubik ya, karena bilangan kubik itu berkaitan erat dengan bab volume kubus ini ya. Oke, langsung saja bilangan kubik atau pangkat 3 ya. Pangkat itu apa? Pangkat itu adalah perkalian berulang ya. Jadi pangkat adalah perkalian berulang. Jika 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5, 2 kali ini ya, maka 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 ya. Itu namanya bilangan berpangkat 3. Nah, dalam materi kubus ini berkaitan erat dengan bilangan kubik atau pangkat 3. Karena untuk menentukan volume kubus itu kan tadi caranya adalah V sama dengan S pangkat 3. Kalau kita tidak menguasai bab pangkat 3 ini, maka kita akan kesulitan untuk memahami bab volume kubus ini, gitu ya. Jadi setidaknya kalian, teman-teman yang masih kelas 5, itu setidaknya hafal bilangan kubik. Ya minimal mulai dari 1 kubik sampai dengan 10 kubik ya. 1 pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat 3 ya. Oke ya. Mari kita hafalkan ya.
1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 9 pangkat 3 sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, ke-10 bilangan kubik ini sering sekali ditanyakan dalam soal ya, khususnya kalian yang masih kelas 5, angka-angka ini sering muncul dalam ulangan harian maupun semesteran gitu ya. Nah, kebalikan daripada pangkat 3 itu di situ ada akar pangkat 3 ya. Jadi kebalikan dari pangkat 3 itu adalah akar pangkat 3. Dilambangkan seperti ini ya. Jadi seperti tanda pembagian porgabet ini ya. Lalu di situ ada angkanya 3. Itu namanya akar pangkat 3. Seandainya di sini tidak ada angkanya, maka di situ namanya akar kuadrat ya. Akar kuadrat atau akar pangkat 2. Sedangkan jika ada angkanya ini berarti akar pangkat 3. Sedangkan bilangan yang akan kita cari berapa akar pangkat 3-nya, maka ditempatkan di daerah titik-titik ini ya. Jadi ini dibaca akar pangkat 3 dari sekian gitu ya. Oke, jadi seperti ini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dalam hafalan tadi ya. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, artinya akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2 ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Coba lagi ya, 6 pangkat 3 itu kan 216. Nah, di depan tadi sudah saya jelaskan ya. Maka artinya apa? Ada yang bisa menjawab ya? Jadi akar pangkat 3 dari 216 itu sama dengan 6. Oke, coba sekali lagi. 8 pangkat 3 itu sama dengan 512. Artinya apa? Ya, betul sekali. Akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Oke ya. Jadi akar pangkat 3 maupun bilangan pangkat 3 sudah saya ajarkan. Nah, semoga ini semua bisa dipahami. Oke, langsung kepada contoh soal agar lebih bisa dimengerti. Yang pertama, tentukan hasil dari yang A itu 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64. Dan yang B, akar pangkat 3 dari 729 dikali dengan 2 pangkat 3. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, berapakah panjang rusuk kubus yang volumenya 27 desimeter kubik? Oke, kita selesaikan satu persatu di sebelah kanan aja ya. Nomor 1 yang A, 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64 itu kan bisa diubah menjadi 3 pangkat 3 tadi di depan sudah ya, 3 kali 3 kali 3 ya. Awas 3 pangkat 3 itu bukan 3 kali 3, akan tetapi 3 kali 3 kali 3 ya. Jadi sama dengan 27. Sedangkan akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Dari mana kita tahu? Ya karena 4 pangkat 3 adalah 64, di depan tadi sudah ya. Jadi 27 ditambah 4 hasilnya adalah 31. Mari kita jawab yang B. Akar pangkat 3 dari 729 dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 729 itu kan sama dengan 9 ya. Dari mana kita tahu? Ya karena 9 pangkat 3 hasilnya ini ya. Hasilnya 729. Lalu berarti 9 dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Sehingga 9 kali 8 sama dengan 72. Oke, kita jawab soal yang kedua. Untuk mencari volume kubus itu bisa dicari dengan cara S pangkat 3. Sedangkan ini kebalikannya. Volumenya sudah diketahui, yang ditanyakan adalah panjang rusuknya. Maka S bisa dicari dengan cara akar pangkat 3 dari volume ya. Akar pangkat 3 dari volume atau akar pangkat 3 dari 27 berapa? Ya tentu saja 3 ya. Jadi jawabannya adalah panjang rusuk kubus tersebut adalah 3 desimeter. Oke ya, jadi untuk bab volume kubus ini sudah jelas ya apa kesimpulannya. Jika kita ditanyakan volumenya, panjang rusuknya sudah diketahui, maka V sama dengan S pangkat 3 ya. Tetapi jika dibalik,
volumenya yang diketahui, kita disuruh mencari panjang rusuknya, maka bisa dicari dengan cara akar pangkat 3 dari volume. Ya, demikian ya untuk volume kubus. Kita lanjutkan ke volume balok. Dengan cara yang sama, seperti kubus tadi, apabila ada tumpukan kotak-kotak seperti ini, kubus-kubus kecil ini yang membentuk balok, maka cara menghitung berapa banyak kubus satuan, kubus penyusunnya itu, kita cukup menghitung ya, berapa baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas, kemudian dikalikan. Nah, apa yang membedakan dengan kubus? Kubus itu tadi ke samping, ke belakang, dan ke atas itu selalu sama, itu namanya kubus. Sedangkan balok itu berbeda ya. Nah, dalam balok yang menyamping ini disebut dengan panjang, yang ke belakang disebut dengan lebar, dan yang ke atas disebut dengan tinggi. Nah, dalam gambar ini berapa banyaknya balok, berapa banyak kubus-kubus penyusunnya itu, maka di situ bisa dihitung dengan cara 5 dikali 3 dikali 2, hasilnya adalah 30 kubus satuan. Jadi sudah dapat kesimpulan ya, rumus untuk mencari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau kita tulis dengan P kali L kali T. Nah, karena P kali L ini adalah luas alasnya. Luas alasnya kan bentuknya persegi panjang ya. Persegi panjang itu kan P kali L luasnya. Nah, luas alas kali tinggi, maka bisa ditulis volume balok bisa dicari dengan cara luas alas dikali tinggi ya. Yang mana V adalah volume, P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Oke ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Di situ ada gambar balok yang ukurannya sudah tertera di situ bahwa panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 8 cm. Berapa volumenya? Kita bisa cari dengan mudah. V sama dengan P kali L kali T sama dengan 12 cm kali 5 cm dikali 8 cm. Hasilnya 480 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 480 cm kubik. Oke, ke contoh yang kedua. Sebuah balok mempunyai luas alas 32 cm persegi. Awas, ini luas alas itu ya, satuannya cm persegi. Karena luas alas itu kan bentuknya persegi panjang ya. Balok itu kan mempunyai 6 sisi ya. Nah, sisi yang bawah itu namanya alas. Ya, alasnya di situ dikatakan luasnya 32 cm persegi. Nah, berapa volumenya jika tingginya 5 cm? Oke. Sesuai penjelasan saya di depan tadi, volume balok itu bisa juga dicari dengan cara luas alas kali tinggi, sehingga tinggal dikalikan saja ya, 32 cm persegi dikali dengan 5 cm, sehingga menghasilkan 160 cm kubik ya, dibaca 160 cm kubik ya. Di depan tadi sudah saya jelaskan. Oke, ke contoh yang ketiga. Tempat air yang berbentuk balok mempunyai volume 240 desimeter kubik ya. Ini maksudnya 3, ini kurang ke atas saja ya. Ini maksudnya desimeter kubik. Jika ukuran panjang dan lebarnya masing-masing 8 desimeter dan 6 desimeter, berapakah tinggi tempat air tersebut? Oke, kita jawab ya. Di situ volumenya sudah diketahui ya, volumenya sudah ada, panjangnya sudah ada, dan lebarnya sudah ada. Yang ditanya di sini adalah tingginya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita jawab seperti seolah-olah kita akan mencari volumenya ya. Jadi V sama dengan P kali L kali T, lalu yang sudah diketahui kita ganti dengan angka ya. Jangan V-nya udah ada ya. V ini diganti saja dengan 240. Sehingga 240 sama dengan 8 dikali 6 dikali T ya. Karena T-nya yang akan kita cari ya, tentu saja T-nya belum tahu ya. Nah, jika 8 kali 6 ini dikalikan ya kan, 240 itu sama dengan 48 kali T. Nah, sehingga kalau lebih mudahnya bahasa seperti ini, 240 itu sama dengan 48 kali berapa gitu kan ya. Sehingga T bisa dicari dengan cara 240 dibagi 48 sama dengan 5 desimeter. Jadi tinggi tempat air tersebut adalah 5 desimeter atau 50 cm. Oke ya. Jadi melihat contoh soal yang ketiga ini,
tentunya ada kesimpulan ya, ternyata apabila kita akan mencari tinggi, sementara P dan L sudah diketahui dan V sudah diketahui, ternyata caranya adalah volume dibagi dengan 48. Nah, 48 ini tadi asalnya dari mana? 48 tadi asalnya dari panjang kali lebar. Jadi perlu kita tahu, ya, perlu diketahui bahwa jika volume balok diketahui, untuk mencari salah satu ukuran yang belum diketahui, maka di situ kalau kita akan mencari panjangnya, itu berarti V atau volume dibagi dengan lebar kali tinggi. Nah, bagaimana jika kita akan mencari lebar? Ya, tentu saja V dibagi panjang kali tinggi. Dan yang terakhir, seperti dalam contoh soal nomor 3 tadi, jika kita akan mencari T-nya, berarti V dibagi dengan P kali L. Oke ya, demikian. Semoga video ini bermanfaat.